Oke, Disciples. Jadi aku baru banget nyelesain editingku yang sesi 2 bareng Dokter Ito. Nah, aku say thank you dulu nih buat kamu yang sudah nonton sesi 1 di minggu lalu. Nah, yang belum nonton langsung aja tonton sesi 1ku bareng Dokter Ito. Dan buat kamu yang sudah nonton, langsung lanjutin aja nonton ngobrolku bareng Dokter Ito di episode Selasa ini. Oke, selamat menyaksikan. Ya, jadi sekarang kita masuk sesi 2 dan sudah bersama-sama dengan Dokter Ito yang sudah menemani kita di sesi pertama di Selasa yang lalu, dan sekarang Selasa tanggal 14 masih bersama-sama dengan Dokter Ito. Nah, terima kasih Pak Dokter masih bersama-sama Terima dengan kasih Mas Bias. Ya, dan sama-sama. kita masih membahas seputar dunia kesehatan, terutama kesehatan gigi dan mulut nih. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan yang sudah disiapkan sama tim panitia. Oke, tadi kan kita sudah ini ya Dok ya, sudah Pak Dokter sudah memberikan banyak informasi tentang kesehatan mulut dan gigi dan bagaimana cara perawatannya secara singkat tapi sangat jelas yang sudah diberikan Pak Dokter. Dan apa sih yang biasanya nih Dok? Pertanyaan berikutnya nih, apa sih yang biasanya Ya, penyakit yang paling umum kalau untuk masalah gigi dan mulut? ya. Apa yang kita obrolkan ini tentu ada kaitan yang erat dengan yang pertama tadi ya, sesi pertama. Ya, Setelah kita bicara tentang kenapa kok kita harus menjaga kesehatan gigi, kebersihan gigi, ya, kalau tidak dijaga menyebabkan karies atau gigi berlubang yang masyarakat awam menyebutnya seperti ya. itu. Jadi segala penyakit yang ada di dalam gigi dan mulut, bahkan bisa menjalar ke bagian tubuh kita yang lain, itu Oke. diawali dari karies yang terlambat ditangani, Hari. ya. Jadi penyakit pertama kali yang dirasakan tentu sakit gigi, orang menganggap ya. Jadi Ya, itu betul. bermula dari karies yang gigi bolong yang tidak dirawat, tidak ditambal, lama-lama dalam. Gigi itu kan keras ya, Ya, di tulang. Tapi kita tidak bisa menganggap bahwa semua bagian gigi itu keras. Jadi di dalam gigi itu ada ruang rongga kecil, tempat saraf gigi. Jadi tempat. setiap gigi kita, di dalam gigi itu ada ruangan kecil tempat saraf gigi. Oke. Kalau lubang itu sudah sampai dalam-dalam dan dekat dengan saraf ini, sakitnya luar biasa. Jadi kalau pernah dengar cerita, wah cekot-cekot sampai pusing, tidak bisa tidur, dengar suara pengen marah. Nah, itu salah satu tanda bahwa lubang ini sudah dekat dengan saraf gigi. Saraf gigi. Sehingga kalau ada makanan masuk, rangsang dingin masuk, atau panas, atau asam, itu langsung responnya berlebihan karena sudah dekat dengan saraf. Nah, itu namanya pulpitis, jadi radang pada saraf gigi. Itu sakitnya luar biasa. Yang paling sering terjadi itu sakit gigi namanya. Itu Iya. cekot-cekot itu sampai kepala nih. Nah, itu yang paling sering terjadi. Nah, dari pulpitis ini kalau tidak segera dirawat, ya lama-lama sih hilang sendiri kadang-kadang, asal orang itu tahan ya. Kadang Iya. diberi minum obat dan sebagainya, tidak periksa, ya wis akhirnya ya sembuh. Tapi sembuh ini sembuh semu loh ya, dalam arti Bisa si kembali lagi. gigi ini proses kerusakannya Oh, berlanjut. Setelah oke. saraf mati, bakteri masuk semakin dalam, akhirnya berjalan sampai akar gigi. Jadi akar gigi itu kan panjang-panjang ya. Iya, Di betul. akar itu ada salurannya, jadi ada rongga kecilnya juga, saluran akar namanya. Saluran akar itu berisi pembuluh darah dan saraf. Kalau sampai bakteri masuk situ, pembuluh darah rusak, pembuluh saraf rusak, ya semakin luas dari perusakan bakteri ini. Nah, di ujung akar ini ada yang namanya foramen apikal, Suara mana? lubang lubang di ujung akar itu. Kalau sampai sudah rusak, bakteri masuk situ, foramen apikal itu jebol istilahnya. Dalam arti
pertahanan gigi itu sudah ambrol. Jadi bakteri sanggup menembus foramen apikal ini. Kalau sudah dia sanggup menembus, akhirnya sampailah di ujung akar. Bakteri berkembang biak di situ. Padahal ujung akar ini kan tempat nancapnya gigi di tulang alveolar ya. Ya. Nah, bakteri di situ berkembang biak banyak sekali. Akhirnya terjadilah radang, bengkak. Jadi kalau gusi sudah bengkak, itu kuman sudah masuk sampai ujung akar dan berkembang biak di Dalam. ujung akar itu. Ya. Karena ujung akar sudah terbuka. Kalau gigi yang sehat, ujung akar itu terbuka, tapi hanya untuk saluran pembuluh darah dan saraf, tidak ada bakteri. Kalau gigi yang sehat ya. Jadi fungsinya untuk menutrisi gigi supaya warna gigi tetap bagus, rangsang gigi, respon gigi tetap baik. Nah, di situ ada pembuluh darah dan saraf di akar itu. Kalau itu rusak, ya sudah, akhirnya banyak bakteri di situ menyebabkan peradangan sampai sekitar tulang di gigi rusak, jadi bengkak. Kalau kita kadang melihat atau gambar atau teman atau siapapun yang pernah pipinya membengkak besar, nah itu bakteri sudah sampai menginvasi sekitar ujung akar. Ujung akar ini. Terus begitu, nah masalah-masalah lain bisa timbul. Yang paling sering terjadi adalah sinusitis, terutama untuk gigi atas ya ini ya. Iya. Gigi geraham kita yang nomor 3 dari belakang nih, kalau gigi kita utuh loh ya, kan sebanyaknya 32 ya. Nomor 3 dari belakang yang atas, namanya molar 1, ya. Itu atau sekitar molar 1 depannya atau belakangnya, ujung akar itu berbatasan dengan rongga sinus hidung. Jadi kalau sampai si gigi yang atas ini, molar gigi geraham ini dan sekitarnya ini rusak, di mana kita jelaskan tadi bakteri sudah sampai akar, sampai menembus foramen apikal ujung akar itu, otomatis daerah sekitar ujung itu terinvasi bakteri juga. Nah, di atasnya, batasnya itu sinus, rongga sinus. Perkembangbiakan bakteri banyak di situ, akhirnya batas antara ujung akar dan rongga sinus itu jebol juga. Akhirnya bakteri masuk sinus. Wah, masuk sinus, akhirnya terjadilah sinusitis. Yang paling sering itu gejala yang dialami, tiba-tiba si pasien ini, penderita ini kok tiba-tiba keluar di tenggorokan ada dahaknya dan bau ya. Nah, itu salah satu cairan sinus yang sudah terinvasi oleh infeksi bakteri. Jadi atau tiba-tiba kok hidungku bau ya, mengeluarkan cairan yang tidak sedap, itu tanda-tanda gejala awal sinusitis. Setelah diperiksa ke dokter THT, di ronsen dan sebagainya, kadang disimpulkan, oh ini penyebabnya gigi yang rusak, jadi harus dicabut kalau sudah seperti itu, tidak bisa apa-apakan lagi. Nah, kalau hanya berhenti di sinus ini sih ya umum ya, jadi tidak sampai fatal istilahnya, masih bisa diobati. Ada juga yang gigi berlubang ini tempat persembunyian bakteri macam-macam. Salah satunya tetanus. Saya pernah 2 kali dapat pasien itu, pasien tetanus dari lubang gigi. Jadi diperiksa, giginya sakit, berlubang, diobati. Beberapa hari kemudian pasien ini kejang-kejang sampai mondok di rumah sakit. Saya dihubungi kembali oleh puskesmas, waktu itu saya masih dinas di puskesmas. Malam-malam, dok, pasiennya kemarin kejang-kejang ya dok, kenapa itu? Saya ke puskesmas, saya lihat, oh ini tanda-tanda tetanus. Padahal dia tidak ada luka apapun di tubuhnya. Jadi kita rujuk ke rumah sakit daerah yang lebih tinggi, akhirnya memang terdiagnosa tetanus. Akhirnya diisolasi di ruang khusus tetanus sampai sembuh itu 1 bulan. Jadi ternyata bakteri tetanus ini bersembunyi di lubang gigi yang dalam. Jadi di akar gigi, di saluran akar tadi. Bakteri tetanus ini cirinya dia senang kalau tempat-tempat yang dalam. Dia termasuk anaerob, tidak butuh udara. Di tempat-tempat yang dalam dia suka berkembang biak di situ. Ya, karena semakin lama koloni bakteri
masuk dalam ujung akar tadi kan nancap di tulang ya. Iya. Bakteri juga di sekitar situ ikut aliran darah. Di ujung akar tempat di situ juga banyak aliran darah dan saraf. Kalau pertahanan si pasien penderita ini di sekitar situ sudah tidak mampu lagi melokalisir istilahnya pertahanan dirinya, sekitar situ tidak bisa melokalisir, akhirnya bakteri itu sampai keluar ke daerah lokalisir itu dia ikut aliran darah. Nah, karena bakteri itu tetanus yang saya sebutkan tadi, ya sampai bisa menembus otak, akhirnya kejang itu. Bakteri-bakteri yang bahaya ya bisa menembus otak itu salah satunya ya bakteri tetanus itu namanya Clostridium tetani, dan meningitis itu bisa menembus menembus otak. Jadi betapa bahayanya gitu karena masalah gigi di awalnya. Dan bukan yang terbatas pada bakteri tetanus saja, banyak sekali bakteri yang bisa saja dia masuk ke jantung, menyebabkan masalah jantung, bisa. Namanya endokarditis bakteri. Jadi bakteri ini sanggup sampai lari ke jantung yang asalnya dari Gigi. Ya, cuma beruntungnya nih kita tidak semudah itu semua orang terus gampang sekali bakteri dari lari-lari. Yeah. Nah, di daerah yang terlokalisir di ujung akar itu tergantung ketahanan tubuh kita. Kalau tubuh kita mampu melokalisir ya selamanya dalam waktu lama dia di situ. Tapi kalau daya tahan tubuh kita sudah tidak mampu, bakteri itu lepas ikut aliran darah kemana-mana. Biasanya nih yang sudah seperti itu umur sekitar 40 ke atas, 50-an, sinusitis itu di mana daya tahan tubuh si pasien sudah turun. Yeah. Terus infeksi itu sudah dalam waktu lama, bertahun-tahun, dibiarkan saja giginya. Nah, itu jadi bisa berakibat fatal, salah satu contoh-contoh seperti itu. Nah, ini hanya 1-2 penyakit ya. Jadi paling umum ya sakit hati, terus pembengkakan, terus yang bisa fatal ya akhirnya bakteri itu ikut aliran darah kemana yang dia mau. Yang paling dekat jadi sinusitis itu, yang bisa ke hal-hal yang lain juga. Itu kira-kira. Terus ada lagi nih, kita sering dengar, saya dianjurkan operasi gigi belakang, karena gigi belakang saya tidak bisa tumbuh normal. Nah, kalau di paling belakang itu ya, Dok? Ya, paling belakang itu ya salah satu kelainan atau penyakit gigi, tapi tidak pure tidak murni kesalahan dari kita sih, karena bawaan gigi itu tumbuh, sedangkan rahang kita kurang besar, sehingga tidak dapat ruang. Akhirnya dapat menimbulkan sakit juga, dapat menimbulkan bengkak, dapat menimbulkan masalah saraf di sekitarnya juga bisa. Jalan satu-satunya itu memang kalau menimbulkan banyak keluhan ya harus dioperasi untuk gigi paling belakang. Oke. Kira-kira beberapa penyakit yang berawal dari gigi. Oke, itu biasanya kalau gigi paling belakang itu tumbuhnya memang nggak tentu ya, Dok? Maksudnya ada usia tertentu untuk dia tumbuh atau enggak sih? Karena saya sendiri gigi paling belakang itu tumbuh waktu usia 17. Betul. Gitu. Jadi menurut teori gigi paling belakang tumbuh mulai umur 17 tahun. Oh gitu memang. 17 tahun rentang waktunya sampai 25 atau 26 gitu ya. Tapi kemungkinan di atas umur itu masih bisa tumbuh gigi yang paling belakang. Yaitu tadi karena ruang yang terbatas dia di belakang, tidak kebagian ruangan, jadi tumbuhnya terhambat. Iya betul. Dia kan berusaha kayak apa ya, ngerobek gusi gitu kan. Wah itu sakitnya bukan main. Betul ya. Ya itu saya waktu umur 17 tumbuh itu dua-duanya bareng. Waktunya bersamaan. Oke. Dan kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan sebenarnya kita masih di masa pandemi, dan masa pandemi ini ada istilahnya social distancing nih. Nah, kalau dari Pak Dokter sendiri ini gimana? Ini kan gigi mau nggak mau kita harus bersentuhan langsung ya, Pak? Ya. Itu gimana nih kalau selama pandemi? Jadi memang segala aspek itu berpengaruh ya pada waktu pandemi ini. Susah dalam arti penanganan virus baru, termasuk di
bidang kedokteran gigi ini, di mana pasien-pasien gigi itu ya perlu penanganan, perlu pengobatan, tapi di sisi lain penularan virus itu kan lewat mulut ya, Iya. aerosol lewat mulut, makanya kita pakai masker. Jadi dilema. Jadi pada waktu awal pandemi, organisasi profesi yaitu PDGI itu langsung mengeluarkan surat untuk tidak berpraktek dahulu, dalam arti berpraktek hanya menangani kasus-kasus yang tidak bisa ditunda, misalnya sakit atau abses atau bengkak seperti itu. Kasus-kasus lain yang misalnya mau nambal gigi, mau membersihkan karang gigi, ya ditunda dulu. Awal-awal tahun pada waktu mulai pandemi COVID seperti itu, berbulan-bulan seperti itu, sampai kita kadang berpikir kapan berhentinya, sedangkan pasien-pasien dengan keluhan gigi itu juga banyak dan kasihan mereka juga. Iya. Akhirnya di sisi lain PDGI juga mengeluarkan surat edaran yang salah satunya boleh berpraktek tapi menggunakan APD level 3. Jadi dengan hazmat yang seperti kita masuk ruang isolasi itu, karena pasien yang datang kita tidak tahu itu positif atau enggak. Ya. Jadi untuk memproteksi diri kita, himbauan dari organisasi profesi supaya menggunakan APD level 3. Kalau tidak mampu menggunakan APD level 3, yaitu hanya mengerjakan kasus-kasus yang kira-kira tertentu saja. Jadi hanya pengobatan seperti itu aja. Jadi tidak ada tindakan. Apalagi pembersihan karang gigi. Akhir-akhir pandemi ini mungkin banyak dokter gigi yang tidak bersedia karena alat-alat yang dipakai untuk membersihkan karang gigi itu menimbulkan percikan aerosol, uap air. Kalau ada pasien positif, ya aerosol itu kemana-mana satu ruang dan bisa menularkan ke pasien yang lain. Nah, salah satu untuk mengatasi hal itu dalam praktek kedokteran gigi untuk menangani pasien, ya maka dilaksanakan prokes, termasuk mencuci tangan sebelum pasien masuk ke ruang periksa, terus diadakan pembatasan pasien. Biasanya kalau pasien jumlahnya sekian, ya dibatasi sekian, dalam arti supaya ada social distancing, jaga jarak, dan dianjurkan pasti harus memakai masker bila si pasien ini mau memeriksakan gigi atau ke tempat praktek pribadi atau ke rumah sakit harus memakai masker, dan intinya harus mengikuti prokes. Nah, si dokter juga harus berusaha untuk semaksimal mungkin menjaga proteksi diri ya. Otomatis kalau kita menjaga proteksi diri, kita juga menjaga proteksi ke pasien juga. Tidak ada kontak aerosol atau sesuatu yang menyebabkan penularan virus. Jadi ini sepertinya mudah ya teorinya, tapi pelaksanaannya sulit. Idealnya setiap pasien gigi yang datang itu harus di swab antigen minimal. Atau kalau bagus ya PCR. Jadi begitu yakin si pasien ini negatif, nah bisa diadakan pelayanan gigi dengan safety. Tapi di sisi lain pertimbangan ekonomi, berapa biaya yang dikeluarkan pasien sehingga sebelum periksa saja pasti harus rapid tes dulu antigen atau PCR. Jadi ini merupakan pertimbangan tersendiri. Mungkin di kota-kota tertentu hal ini bisa dilaksanakan dengan baik ya. Ada teman dokter gigi yang di Semarang itu sebelum pasien itu datang memeriksakan dirinya, maksudnya itu wajib tes PCR dulu. Jadi tes antigen maksudnya, tes antigen dulu di luar ruang prakteknya. Kalau swab antigen ini negatif, maka pasien Bisa ditangani. bisa ditangani. Dengan catatan juga dokter gigi pakai hazmat juga. Ya. Dan biaya hazmat ini juga dibebankan kepada pasien. Jadi alangkah lebih beratnya pasien sekarang. Cuma kalau di pengertian pasien ini sudah bagus, seperti itu juga tidak masalah sih. Ditunjang juga keadaan sosial ekonomi juga bagus, ya tidak masalah sih. Misal di kota-kota hal-hal itu bisa jalan. Tapi kalau kita tugas di gerobokan, di desa seperti itu
sepertinya ya sulit ya mengedukasi seperti itu. Apalagi banyak masyarakat yang kadang-kadang tidak percaya COVID. Iya, Jadi betul. ini adalah apa ya, tantangan tersendiri bagi praktek kedokteran gigi karena penularan virus itu langsung dari mulut. Sedangkan dokter gigi bekerja di depan mulut. Iya, betul. Ya, jadi yang utama pada waktu pandemi ini kita bekerja berusaha untuk memproteksi diri sendiri semaksimal mungkin. Terus yang kedua ya pasrah berdoa. Niat kita baik, bekerja dengan tulus ikhlas menolong pasien, hasilnya diserahkan pada Tuhan. Itu aja. Supaya kita tidak ada tidak ada kekhawatiran kalau kita sudah pasrah ya wis lah, kita bekerja ke pasien, menolong pasien, itu utamanya, hasil ada di tangan Tuhan. Tuhan. Keselamatan yang menjaga Tuhan itu aja. Oke. Oke. Memang pandemi ini ya menghantam semua Ya, bagian. betul, Mas. Dan pada waktu awal-awal tahun kemarin, banyak sekali teman-teman dokter gigi yang tidak praktek, termasuk saya, selama beberapa bulan. Ya, dalam arti tidak praktek secara tindakan, tidak Ya, tidak hanya ngasih obat saja. Jadi kadang-kadang pasien datang, kita kasih obat aja, kadang-kadang ya kurang maksimal karena dia butuh tindakan bor, dibersihkan giginya, ya. dimasukkan obat, seperti itu. Jadi ya, gimana ya, satu tantangan tersendiri pada era pandemi COVID ini. Kira-kira. Oke, oke, oke. Wah, terima kasih sharingnya dok. Dan Sama-sama, ini Mas Bias. ada tips and trick nih yang terakhir. Tips and trick apa sih untuk kita, untuk masyarakat umum, orang awam yang untuk supaya kita bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut? Sebetulnya tips and triknya itu ya cuma uh, dua hal saja. Yang tadi Yang itu ya. tadi itu Oke, oke, sikat gigi pagi setelah makan dan sebelum tidur malam. Itu oke. banyak sekali manfaatnya yang telah kita jelaskan tadi. Salah satunya ya gigi tidak berlubang, tidak timbul karang gigi dan sebagainya. Jadi satu hal itu yang terdiri dari gosok gigi pagi dan malam itu banyak sekali manfaatnya. Terus Oke. yang kedua, jangan lupa kita check up kesehatan gigi kita di dokter gigi atau fasilitas kesehatan terdekat. Kita merasa bahwa gigi kita baik-baik, tapi belum tentu setelah diperiksa oleh profesional itu ternyata ada lubang kecil yang kita tidak tahu, biar Ya. cepat-cepat ditangani. Jadi dua hal itu saja hal dasar yang menjadi menjadi gigi kita sehat. Kalau gigi kita sehat, ya otomatis kesehatan mulut itu juga sehat karena kalau gigi bersih sehat tidak ada karang gigi, tidak ada karies, tidak ada bakteri. Jadi tidak ada bau mulut. Nah, seperti itu yang kita dapatkan dari hal yang sederhana itu. Oke. Mantap. Terima kasih Pak Dokter dan nggak Sama-sama Mas kerasa ini Bias. kita Ya, bincang ya sesi 2 pun sudah 20 menit lebih, ya, hampir dua ya, puluh ya. menit. Terima kasih Ya, banyak buat sama-sama Mas informasinya. Bias sudah dipercaya menjadi Ya, narasumber DWR. Semoga hal yang sedikit, yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bila ada kata-kata saya yang kurang ataupun ya, yang tidak keliru, mohon pendengar atau pemirsa untuk mengoreksi saya. Saya ya. kira seperti itu karena saya manusia biasa, apa yang saya sampaikan tentu banyak kekurangan. Dan untuk itu mohon koreksi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke.